Oke, Tuti di sini Kakak mau bantu jelaskan cara menggambar diagram orbital molekul. Di sini kita mau latihan untuk molekul O2. Pertama-tama kita buat konfigurasi elektron dari O2. O kan 8, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, terus kita masuk ke diagram orbital molekulnya. Nah, di sini diagram ini terdiri dari dua sisi. Ini untuk molekul yang terdiri dari dua atom ya, yang paling sederhana. Di sisi sebelah masing-masing kiri dan kanan yang paling luar, ini menunjukkan orbital atomik dari masing-masing atom yang berinteraksi gitu. Sedangkan yang di bagian tengah adalah orbital molekul yang terbentuk, yang terjadi setelah terjadi interaksi. Nah, dari sini ini kita masukkan ke sini. Di yang bagian tanda panah menunjukkan energi. Jadi penyusunan letak tinggi dari orbital ini kita susun sesuai energi dari tiap atom yang terlibat. Jadi tapi karena pada kasus ini kita menggunakan atom O, yang artinya sama-sama atom O gitu kan, O2, yang artinya posisi energinya harusnya sama ini, jadi posisinya sama. Nah, caranya kita buat orbital atomik dulu untuk masing-masing orbital, tapi untuk yang 1s kita abaikan karena anggapannya tidak terjadi masalah di sana seperti yang kakak bilang tadi, dan kita fokus saja ke kulit kedua gitu. Pertama, orbital di sini kita tulis 2s, di sini juga 2s. Ini orbital 2p untuk atom O yang satu dan ini atom O yang lain. Mungkin kakak bedakan ini AO1, AO2, oke? Nah, yang pertama di setiap atom O itu kan di orbital 2s-nya punya 2 elektron kan. Jadi kita isi 1, 2. Ini juga 1, 2. Terus yang di orbital P itu punya 4. Kita isi 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah terisi orbital atomik dari masing-masing atom. Sekarang ketika mereka berinteraksi menjadi satu molekul, ini yang kita akan gambarkan di sini. Nah, ini kita tulis dulu, ini interaksi antara dua orbital S itu menghasilkan orbital sigma. Ini tulisannya sigma 2s, ini sigma anti ikatan 2s, terus ini sigma 2p, pi 2p, pi 2p, pi anti ikatan 2p, pi anti ikatan 2p, dan sigma anti ikatan 2p. Nah, ini juga disusun berdasarkan energinya. Ini tetap bergantung pada ini, dimana anti ikatan itu energinya lebih tinggi daripada yang ikatan gitu. Nah, mungkin kakak bantu jelaskan kenapa untuk orbital P dia punya 3. Ada satu orbital sigma, 2-nya orbital pi. Nah, ini kan kalau misalnya biasa kita gambarkan ya interaksi dua atom, misalnya ini di sini, ini atomnya tuh. Nah, kan mereka dalam sudut 3 dimensi kita gambarkan seperti ini sumbu, misalnya ini sumbu X, ini Y, ini Z, yang lurus ini Z gitu. Nah, ketika misalnya satu atom nih, satu orbital PZ, ini satu orbital PZ kan, ini juga satu orbital PZ. Ketika mereka berinteraksi, yang terjadi itu ikatan sigma. Ikatan sigma kan terjadi ketika istilah Ibu Dep itu kepala dengan kepala yang ketemu. Jadi ikatan yang terjadi di sini ini namanya ikatan sigma. Sedangkan ketika di sumbu P ada orbital P,
mereka berinteraksi, ini menghasilkan ikatan pi. Gini. Interaksi antar sisi ini yang kita sebut ikatan pi. Nah, di sumbu Y ada ini orbital P. Mereka berinteraksi dengan cara yang sama dengan sumbu X. Gini. Jadi membentuk 2 orbital pi dan 1 orbital sigma gitu. Di sini orbital sigmanya. Gitu. Untuk cara pengisiannya seperti ini. Orbital elektron-elektron dari orbital atom akan mengisi orbital molekul yang terbentuk gitu. Dimulai dari orbital molekul ikatan. Dimulai dari energi yang terendah gitu. Jadi kita isi 1, 2, ini full. Lalu di sini 1, 2. Sudah habiskan, ini sudah, ini kan 4, di sini juga sudah 4. Sekarang kita ke orbital P. P ini totalnya ada 8 elektron. 8 ya, 2, 4, 6, 8. Oke. Pengisiannya dimulai dari yang tingkat energi rendah. Kita mulai dari sigma 2P. Ini 1, 2. Full. Nah, kalau di P kita isinya gini. 1 gini dulu karena mereka dalam tingkat energi yang sama. Sesuai asas larangan Pauli, kita buatnya gini. Satu arah dulu. Kalau sudah masih ada sisanya baru kita lanjutkan. Kan ini baru 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada sisanya, kita lanjut ke pi anti ikatan. Ini sudah 6, berarti 7, 8. Gitu. Ini untuk diagram orbital molekul dari O2. Dari sini kita tahu kalau O2 ini bersifat paramagnetik. Bisa kita lihat di sini, ini atomnya elektronnya cuma 1 gitu kan. Jadi masih bisa ada interaksi dengan elektron lain gitu. Jadi bersifat magnetik.